أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga kalian baik-baik saja ya di rumah. Senang sekali Bapak bisa berjumpa lagi dengan kalian tentunya di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak-anakku sekalian, materi kali ini Bapak akan sedikit mengulang materi yang ada di bab 2 ini ya. Kenapa bab 2? Karena materi di bab 2 itu akan jadikan bahasan buat kalian untuk persiapan kalian ya mengikuti atau melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester yang pertama. Jadi anak-anakku sekalian tolong ya disimpan video pembelajaran ini dan boleh kalian baca-baca kembali di buku ISPS IPS-nya. Oke anak-anakku sekalian, silakan kalian simak penjelasan berikut ini. Perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan perubahan sosial budaya dalam modernisasi bangsa Indonesia. Menyajikan hasil analisis tentang dampak perubahan sosial budaya terhadap kehidupan bangsa Indonesia. A. Pengertian globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses menyatunya dunia. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai proses saling terhubungnya seseorang atau suatu negara dengan negara lain di dunia. B. Bukti-bukti adanya globalisasi. 1. Bidang komunikasi. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan baik berupa lisan maupun tulisan melalui media atau perantara. Perkembangan alat komunikasi mendorong terjadinya globalisasi. Jadi kita bisa sekarang ini anak-anak bisa video call, bisa WA-an, dimanapun teman kita berada atau saudara pun kita berada tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. 2. Bidang pariwisata. Atas keindahan alamnya Indonesia dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa. Keindahan alam Indonesia sudah terkenal ke mancanegara hingga banyak wisatawan yang datang mengunjungi tempat wisata alam di Indonesia. 3. Bidang periklanan. Iklan adalah sarana untuk mengenalkan produk berupa barang atau jasa kepada orang lain. Tujuan sebuah iklan adalah untuk mempromosikan produk atau jasanya kepada orang lain. Nah, di era globalisasi ini iklan-iklan sangat banyak di media sosial ya anak-anak. 4. Bidang transportasi. Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain disebut migrasi. Perkembangan di bidang transportasi memudahkan migrasi penduduk dari suatu negara ke negara lain. C. Dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. 1. Gaya hidup. Selain pengaruh positif, globalisasi juga menimbulkan pengaruh negatif bagi gaya hidup masyarakat. Banyaknya pusat perbelanjaan modern mendorong masyarakat untuk bergaya hidup mewah dan konsumtif atau boros. Kedua, selera makanan. Globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan terhadap selera makan. Tidak sedikit orang menjadi lebih menyukai makanan luar negeri dibandingkan makanan tradisional. Yang tadinya biasa makan mie goreng, pecel, tiba-tiba berubah menjadi burger, hotdog, spaghetti, pizza, dan lain-lain. Itu termasuk pengaruh globalisasi. 3. Pakaian. Globalisasi membuat kita mengenal jenis-jenis pakaian setelah tren pakaian dunia saat ini. Kita dapat memakai jenis pakaian yang sama dengan orang-orang di belahan dunia lainnya, seperti jas ya anak-anak. Jas ini pakaian Eropa yang sudah kita pakai untuk acara-acara resmi. 4. Komunikasi. Dahulu masyarakat berkomunikasi menggunakan surat. Kini berbagai alat komunikasi canggih yang telah diciptakan seperti telepon seluler dan internet memudahkan kita untuk berkomunikasi.
walaupun kita berbeda tempat, jarak, dan waktu. 5. Transportasi. Kemajuan di bidang transportasi membuat pelayanan transportasi semakin baik. Selain memiliki dampak positif, kemajuan transportasi juga memiliki dampak negatif. Masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi menyebabkan jalan raya semakin macet. D. Perusahaan asing yang bermunculan di Indonesia. Satu alasan pendirian perusahaan asing di Indonesia yaitu A. Ketersediaan bahan baku, B. Konsumen yang besar, C. Banyaknya tenaga kerja, D. Stabilitas keamanan. 2. Keuntungan dan kerugian adanya perusahaan asing di Indonesia. Keuntungannya: 1. Menyediakan lapangan pekerjaan, 2. Meningkatkan pendapatan negara, 3. Meningkatkan penguasaan teknologi. B. Kerugiannya: 1. Pencemaran lingkungan, 2. Peralihan fungsi lahan, 3. Hasil kekayaan alam Indonesia. Diambil ya anak-anak. E. Sikap terhadap globalisasi. 1. Sikap terhadap perubahan sosial di masyarakat. A. Mengurangi penggunaan smartphone. Pengaruh smartphone dapat mendekatkan yang jauh, namun dapat juga menjauhkan yang dekat. Untuk mengatasinya, sebaiknya ketika berkumpul untuk mengurangi aktivitas bermain smartphone. B. Gemar mengunjungi kerabat dan tetangga. Ketika hari raya atau hari libur, kita dapat mengunjungi rumah tetangga atau kerabat. Dengan kita saling mengunjungi, rasa persaudaraan atau silaturahmi kita dengan tetangga dan kerabat dapat terjalin dengan baik. C. Gemar melakukan kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan kemasyarakatan dapat menjadi ajang atau tempat bertemunya para warga. 2. Sikap terhadap perubahan budaya dalam kehidupan masyarakat. A. Menjauhi gaya hidup konsumtif dan mewah. Sikap konsumtif dan hidup mewah sebaiknya tidak kita miliki. Kita sebaiknya membeli barang sesuai dengan kebutuhan. B. Lebih mencintai budaya bangsa sendiri daripada budaya asing. Kita boleh menyukai makanan dari luar negeri, namun kita sebaiknya lebih mencintai makanan tradisional Indonesia. Dengan mencintai makanan tradisional, kita sudah ikut melestarikan budaya bangsa. C. Meniru budaya positif bangsa lain. 1. Globalisasi menyebabkan pertukaran budaya antar bangsa. Kita jadi mengenal budaya bangsa lain, begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, budaya gemar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki bangsa-bangsa barat. D. Mencintai produk dalam negeri. Sikap mencintai barang buatan dalam negeri dapat dilakukan dengan cara: 1. Lebih memilih barang buatan dalam negeri. 2. Merasa bangga ketika menggunakan barang buatan dalam negeri dan memuji kualitas barang buatan dalam negeri. Nah, jangan terbalik anak-anak ya. Jika kita dapat membeli barang luar negeri, bangganya luar biasa. Tapi giliran dalam negeri, kita malah seolah-olah tidak mempunyai rasa bangga. Nah, anak-anakku sekalian, itu saja penjelasan dari Bapak mengenai materi yang ada di bab 2 tentang perubahan sosial budaya. Sedikit informasi anak-anakku sekalian, untuk pekan depan kita akan mengadakan yang namanya latihan soal semester 1 ya. Jadi akan ada latihan-latihan untuk kalian persiapan ya sebelum melaksanakan penilaian akhir semester. Adapun tugas untuk hari ini yaitu sebagai berikut. Isi soal uraian IPS yaitu halaman 57 10 soal dan 62 ya 10 soal. Fotokan hasil pengerjaan kalian dan kirim ke nomor WA Bapak ya. Oke anak-anakku sekalian, I think that's all. Thank you for attention ya. Aku qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.